memaparkan video edukasi penanggulangan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Terdapat 3 jenis bencana, yaitu yang pertama bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, longsor, dan kekeringan. Yang kedua yaitu bencana non alam seperti kegagalan teknologi, epidemi atau wabah penyakit, kemudian kecelakaan transportasi, dan kegagalan konstruksi. Yang ketiga yaitu bencana sosial seperti konflik antar warga masyarakat atau kelompok dan terorisme. Kenapa sih Indonesia rentan terjadi bencana alam? Jadi, pulau-pulau Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Eurasia. Hal ini menyebabkan pulau-pulau Indonesia secara geologis mengakibatkan Indonesia berisiko tinggi terkena bencana alam, contohnya yaitu seperti gempa bumi. BMKG ungkap penyebab gempa Bekasi, Jakarta. Ada yang sudah tahu, gengs? Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan bangunan. Jenis-jenis gempa bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gempa vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik berasal dari pergeseran lempeng bumi. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan berasal dari runtuhnya gua atau terowongan bawah tanah. Dan yang keempat yaitu gempa buatan yang bisa berasal dari manusia seperti ledakan nuklir, bom, dan lain-lain. Ada 5 dampak gempa bumi. Yang pertama yaitu dampak fisik, kerusakan rumah, kerusakan jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum. Yang kedua, kerusakan lingkungan, contohnya tanah retak, longsor, dan tsunami jika terjadi di laut. Yang ketiga yaitu kesehatan, luka, patah tulang, trauma, penyakit pasca bencana. Nah, selanjutnya psikologis. Yang keempat, stres, trauma, kehilangan keluarga. Yang terakhir, sosial dan ekonomi, kehilangan mata pencaharian, dan pendidikan yang sangat terganggu. Manajemen bencana. Manajemen bencana adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah, mengurangi risiko, menangani serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia. Tujuannya adalah melindungi masyarakat, lingkungan, dan aset dari dampak bencana. Prinsip manajemen bencana. 1. Ada keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu sangat penting. 2. Ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk keselamatan utamanya. 3. Ada koordinasi lalu lintas. Nah, ada bukan hanya tanggap, ada daruratnya juga. Nah, untuk yang keempat, ada berkelanjutan. Jadi, tidak hanya saat bencana, tetapi juga untuk jangka panjang. Penanggulangan gempa bumi adalah serangkaian upaya yang dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah terjadi gempa.
seperti tanggap darurat dan pasca bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada pula mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada gempa bumi ini yang dilakukan pada warga, yaitu kita melakukan edukasi kepada warga, kemudian warga bisa menyiapkan alat dan bahan ketika terjadi gempa apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita melakukan perbincangan apabila terjadi gempa kita harus melakukan apa, dan alat-alat apa saja kita harus bawa, dan yang terutama yaitu obat-obatan jika misalkan dilakukannya. Nah, kalau misalkan kita berada lagi di yang gedung tinggi atau berada di perkantoran, bagaimana sih cara kita melakukan mitigasi ini? Yaitu ketika adanya tombol exit ini atau tanda exit, kita bisa mengikuti arah sesuai dengan apa yang kita sudah temukan. Dan seperti di bawah ini, yaitu adanya jalur evakuasi yang membuat kita semakin mudah untuk melakukan evakuasi ketika terjadi gempa bumi yang sedang berlangsung ini. Seperti ini, kita dapat mengikuti alur dan jalannya tanda atau rambu. Enggak ini. Saat bencana tanggap darurat. Nah, jika di dalam ruangan, lindungi kepala. Masuk ke dalam bawah meja, menjauhi kaca atau jendela. Nah, jika di luar ruangan, jauhi pepohonan, tiang listrik, bangunan. Nah, jika ada di pantai, segera menuju tempat tertinggi. Yang ketiga itu pasca bencana atau pemulihan. Nah, yang pertama itu ada evakuasi korban, beri pertolongan pertama pada yang luka, cari informasi dari pihak berwenang, yaitu contohnya BMKG. Jangan kembali ke rumah sebelum dipastikan aman. Terus yang kedua, dukung kesehatan fisik dan mental, yaitu memberikan layanan medis, konseling trauma, itu untuk perbaikan rumah, infrastruktur, dan pemulihan aktivitas masyarakat. Ingat 3L. Yang pertama, lindungi kepala, lindungi tubuh, dan lari ke tempat aman. Selanjutnya, selalu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah, selanjutnya ikut serta dalam simulasi bencana di tingkat sekolah maupun di kampus atau di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir, jangan percaya informasi hoax. Ikuti informasi atau sumber resmi dari channel BNPB atau BMKG. Strategi penting dalam sistem penanggulangan risiko bencana itu mengurangi kerentanan sebelum bencana. Kedua, early warning system itu sistem peringatan dini gempa dan tsunami. Ketiga, community based disaster management itu melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan. Selanjutnya, manajemen logistik dan pengungsian yaitu memastikan kebutuhan korban terpenuhi. Selanjutnya, pendekatan multi sektor yaitu melibatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk kesimpulan dari materi ini, penanggulangan gempa bumi bukan hanya soal tanggap darurat saat gempa, tetapi juga meliputi persiapan sebelum terjadi dan pemulihan setelah bencana. Dengan manajemen bencana yang baik, resiko kerugian dapat diminimalkan dan masyarakat bisa lebih tangguh menghadapi bencana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa Like, subscribe. Got 24 seconds and it's starting right now. Shot clock. Shot clock.